Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil muslimin wa ba'd. Qala ta'ala firqanil aziz a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Afatu aminuna bi ba'di kitabi wa takfuruna bi ba'din. Sadaqallahu azim. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu ini yang malam-malam kita berbicara sebuah tema yang memang sangat relevan sekali berhubungan dengan 9/11 ya. Cuman saya agak koreksi, saya tidak bahas tentang buku saya ya. Saya diberikan panitia untuk mengkaji tentang bagaimana stigma terorisme terhadap dunia Islam yang terus berkecamuk dari tahun 2001 sampai sekarang ya. Jadi saya akan banyak berbicara pada hal itu. Adapun tentang bedah buku saya insya Allah hari Ahad ya. Ahad 15 September jam 9 di AKL juga. Ya, kita akan berbicara tentang bagaimana konstelasi dunia Islam. Ya, mungkin Bapak-bapak kita akan mulai dari hal ini ya. Ini memang stigma perlawanan terhadap umat Islam yang dicap teroris itu banyak digaungkan setelah tragedi 9/11 itu. Kita ingat betul George Walker Bush, beliau mengumandangkan perang terhadap umat Islam. Menariknya dia memakai terminologi it is a crusade. Ya, ini adalah perang salib. Ya. Jadi perlawanan terhadap umat Islam tidak hanya sekedar faktor politik ya, tapi ada faktor ideologis ya. Kenapa perang salib? Wajar sekali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, George Bush ini berasal dari Partai Republik ya. Di Amerika itu ada dua partai besar, Partai Demokrat yang sekarang Presiden Obama dengan Partai Republik. Nah, Partai Republik ini apa bedanya dengan Demokrat? Kalau Demokrat itu haluannya lebih pada liberal, ya. Sedangkan Partai Republik haluannya kepada Kristen fundamentalis. Ya, makanya serangan yang dilakukan oleh George Bush kepada dunia Islam seringkali memakai terminologi Kristen. Ya. Ini perang salib, ini perang titah dari Yesus untuk melawan umat Islam. Selalu memakai terminologi yang sifatnya itu keagamaan. Ya. Nah, perang itu terus berlangsung. Kita ingat sekali tahun 2003 Amerika Serikat menginvasi Irak ya, untuk menjatuhkan rezim Saddam dan yang lebih utamanya untuk mencari mujahidin yang digadang-gadang sebagai aktor utama pelaku penabrakan pesawat kepada menara kembar di World Trade Center itu. Menariknya George Bush itu melakukan invasi ke Irak itu justru bergandengan tangan itu dengan Syiah. Ya. Selama ini kan kita sering sekali ya dinakbobokan, dipenuhi oleh sebuah retorika dan propaganda bahwasanya Iran adalah negara terdepan melawan Amerika. Syiah adalah kelompok yang paling berani melawan kebiadaban Amerika. Menariknya di Amerika justru mereka bekerja sama. Apa buktinya? Kita ingat sekali ya salah satu alasan Amerika Serikat untuk menyerang Irak tidak hanya faktor 9/11, tapi adanya senjata pemusnah massal. Ya, yang belakangan diklarifikasi ternyata senjata pemusnah massal itu tidak benar adanya. Setelah dicari-cari oleh PBB dan oleh tim khusus itu tidak ketemu. Nah, siapakah yang menggulirkan isu senjata pemusnah massal? Salah seorang Syiah, namanya Ahmad Halabi. Ya, Ahmad Halabi ini agen CIA yang memang diutus oleh Amerika untuk menciptakan fitnah di Irak, dan dia asli Syiah. Seperti itu. Dan Ahmad Halabi kemudian setelah itu perang masuk, Amerika Serikat menjatuhkan Saddam, dan Ahmad Halabi menjadi Perdana Menteri pertama ya, setelah Saddam Hussein tumbang. Ya, setelah kemudian masuklah brigade-brigade Syiah, ada brigade Sadr dan brigade-brigade lainnya masuk ke Irak, yang sampai sekarang kita bisa melihat Perdana Menteri yang ada di Irak itu ialah dari kalangan Syiah, namanya Nuri al-Maliki. Ya. Tahun 2004 kita juga masih ingat Bapak ada wartawan tuh lempar sepatu ke George Bush ya. Ya, masih ingat sekali kita itu lagi konferensi pers antara George Bush dengan Nuri al-Maliki. Ada salah seorang yang menghalang-halangi tembakan sepatu itu agar tidak kena George Bush. Siapakah itu? Nuri al-Maliki. Ya, Perdana Menteri Irak asli Syiah yang naik atas restu Teheran.
Ya, di buku saya tulis itu, naik atas restu Teheran. Dia berkali-kali ketemu dengan Ali Khamenei, ya, pemimpin spiritual Iran, dan juga Ahmadinejad untuk meneruskan proposal dari Amerika Serikat kerjasama. Ya, bahasanya dia ketemu Ahmadinejad, ini bos gua Washington, ini pengen kerjasama nih sama ente Teheran untuk menyerang Irak. Sepakat nggak? Oke, kita sepakat. Ya, seperti itu. Yang sampai sekarang Irak menjadi negara Syiah, yang dimana populasi Syiah banyak sekali, dan sampai sekarang sama seperti dengan di Suriah dan di Mesir, itu umat Islam itu dibunuhi. Ya, seperti itu. Nah, selain kemudian umat Islam tidak diam saja. Umat Islam melakukan perlawanan, umat Islam melakukan jihad, para mujahidin mengkoordinasi untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap rezim Zionis dan rezim Syiah. Yang lama-kelamaan mereka semakin terdesak, ya. Seperti di Suriah sekarang, itu rezim Syiah yang itu terdesak, ya. Amerika kalang kabut, ya, karena kalau sampai Suriah jatuh ke tangan mujahidin, maka kiamat bagi Israel. Ya, makanya itu apalagi melihat setelah 9/11 justru makin banyak orang itu masuk Islam. Ya, banyak orang di Amerika, tidak hanya di Amerika, tapi di Prancis, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya, itu orang masuk Islam, pusing Amerika. Makanya itu mereka kemudian salah seorang petingginya, ini namanya Matteo Dolli, ya, beliau salah seorang dosen perwira di sekolah militer di Pentagon, ya. Di hadapan para calon perwira yang akan dikirim ke negeri Muslim tahun 2011, ini Matteo Dolli, dia membawakan sebuah materi yang berjudul ini. Ya, di hadapan para perwira, dia membawa materi ini. So what can we do? A counter-jet operation design model. Ya. Matteo Dolli, Juli 2011. Ini saya unduh langsung di situs Pentagon. Dia bawa materi ini, dan materinya sangat kontroversial sekali, yang kemudian menimbulkan banyak kecaman, banyak demonstrasi dan unjuk rasa di Amerika Serikat, karena Matteo Dolli mengatakan, udahlah, ini kita udah nggak ada waktu lagi nih, ini waktu udah habis. Kalau umat Islam terus melawan kita, umat Islam semakin berkembang, maka pilihan yang harus kita lakukan adalah melawan. Kalau perlu, kita Hiroshima, Nagasaki-kan Mekah dan Madinah. Ya, Hiroshima, Nagasaki-kan Mekah dan Madinah. Tentu kita masih ingat bom Hiroshima yang menghancurkan jutaan warga Jepang dengan senjata kimianya. Ya, inilah yang kemudian membuat geger publik dari Amerika Serikat dan menimbulkan kecaman para muslim di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dia kemudian mengajak para perwiranya itu untuk berpikir realistis. Kenapa kita menyerang umat Islam? Kenapa kita harus punya ketetapan hati untuk menghabisi negara-negara muslim? Dia kemudian memaparkan sebuah slide seperti ini. Global Salafi Islam Jihad and Moderate Islam Subtle Difference. Ya, kata dia, kelompok-kelompok yang ada di umat Islam sekarang itu perbedaannya itu sedikit sekali, ya, nggak begitu kentara, subtle difference, ya. Mau Salafi Jihadi, mau Hizbut Tahrir, mau Ikhwan, mereka tuh punya tujuan yang sama. Minimal dia punya 3 gairah yang sama dialami oleh gerakan-gerakan Islam. Apa itu? Kata Matteo Dolli, pertama, Syariah Allah, kembali ditegakkannya hukum-hukum Islam. Kemudian Islamic Caliphate, ya, kembali tegaknya kekhilafan Islam. Ini isu yang nomor 2 ini bikin panik Amerika Serikat. Karena data-data yang dikumpulkan oleh para intelijen dan para peneliti mengatakan bukan tidak mungkin tahun 2020 kembali tegak kekhilafan Islam. Ya, dan semoga saja ini bisa dimulai di Syam, ya, di Suriah, yang sekarang terus berkecamuk perang di antara kalangan umat Islam melawan Syiah, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, violence, ya, ini hukum-hukum seperti kisos, ya, dia mengatakan violence, ya, kekerasan, seperti itu. Nah, minimal ada 3 hal ini, gairah di kelompok-kelompok umat Islam untuk menerjemahkan Islam dalam kehidupan. Makanya kemudian dia mengatakan kepada calon perwira itu yang berkumpul, yang dia latih, it is therefore time for the United States to make our true intention clear. This barbaric ideology will no longer be tolerated. Islam must change or we will pass that self-destruction. Ya, udahlah, Amerika tuh udah nggak ada waktu lagi, ini udah injury time. Ini udah titik terakhir, ya. Kita harus jelaskan tujuan kita. Ya, kita untuk hancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Karena ideologi barbar ini yang menarik, ya, disebut Islam itu the barbaric ideology. Ideologi barbar ini udah nggak bisa ditoleransi. Ya. Kalau nggak kita hancur, ya mereka hancur. Pilihannya 2. Makanya itu perang. Ya, perang. Ya. Makanya Obama sekarang kemarin di Senat, sayang Senat itu menunda, ya. Obama ini sudah semakin kuat perlawanan untuk menyerang Suriah. Yang perlawanan Obama ke Suriah itu bukan untuk menghabisi rezim Bashar al-Assad. Ya, saya tekankan, bukan untuk menghancurkan rezim Bashar al-Assad, tapi untuk memukul mundur mujahidin. Ya. Logikanya gampang sekali, Bapak-Bapak. Kalau memang karena alasan kemanusiaan, kenapa Amerika baru turun sekarang? Ketika 200.000 warga muslim Suriah dibunuh oleh Bashar al-Assad.
Itu satu. Kedua, kalau alasan senjata kimia, kenapa dia tidak melakukan dari dulu? Penggunaan senjata kimia dilakukan Bashar al-Assad itu tidak hanya dilakukan sekarang, tapi dari awal revolusi, walaupun dengan skala yang kecil. Ya, kalaulah memang ingin meluncurkan senjata kimia, kenapa dia tidak melakukan hal sama kepada Israel? Ketika Israel memakai bom fosfor putih, ya, ketika tahun 2008-2009, bom fosfor putih itu kalau kena 5 cm saja tangan kita nyebar sampai ke muka. Ya, itu yang dilakukan Israel ketika perang peralihan 2008-2009 terhadap Palestina. Kenapa Amerika tidak menyerang Israel? Ya. Ketiga, jelas sekali, ya, Mujahidin sudah menguasai mayoritas daerah di Suriah. Ya, apalagi digadang-gadangkan akan kembali tegak kekhilafan Islam. Dan Mujahidin berhasil mengambil persenjataan-persenjataan berat dari markas militer Suriah. Ya, jadi mereka sekarang sudah punya peralatan-peralatan tempur yang canggih, dan ini sangat menakutkan bagi Amerika, khususnya Israel. Ya, makanya kemudian Obama melobi senat yang ada di Amerika Serikat untuk menyetujui proposal serangan dari Amerika ke Suriah. Kalau pengen menjatuhkan Bashar al-Assad, kekuatan Bashar al-Assad sekarang sudah semakin terdesak. Ya. Kekuatan dia semakin mengurang. Ya. Cepat atau lambat Bashar akan jatuh, ya, tanpa intervensi Amerika sekalipun. Ya, seperti itu. Jadi apa dibalik ini semua? Ini tadi, ya, kekuatan Mujahidin yang akan membahayakan bagi Israel. Israel itu kan selalu menyantol ke Amerika, ya, selalu mengandalkan Amerika. Dulu lagi perang sama Palestina, sepakat damai, perjanjian di Kairo, yang maju itu Amerika. Ya. Israel itu agak gengsi mengakui kekalahan. Akhirnya Obama yang suruh maju, ya, bertemu di Kairo dengan Khalid Mish'al, sepakat gencatan senjata. Ya, seperti itu. Dan ini yang dilakukan di Suriah. Ya. Next. Nah, ini uji coba nuklir dia sudah siap melakukan uji coba nuklir, ya. Ini 5 Desember 2012 yang lalu, Amerika Serikat melakukan uji coba nuklir di Nevada. Jadi untuk mengetahui seberapa aktivitas senjata atom yang mereka punyai. Jadi dipanasi dulu lah. Ya, dan ini sejak tahun 45, ya, itu sering dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya. Dan terakhir itu Desember 2012, dia sudah siapkan mesin-mesinnya. Ya. Jadi sudah siap perang, sudah siap menyambut akhir zaman, sudah siap menyambut Armageddon. Dan Amerika tahu betul sekali, ya, bagaimana kelak suatu saat nanti mereka akan berbenturan dengan umat Islam. Ya. Makanya itu ada sebuah buku yang menarik, ya, yang ditulis oleh seniornya George Bush, ya, namanya Kevin Phillips. Ya. Ini bukunya menarik sekali. American Theocracy Amerika. Ini Kevin Phillips 10 tahun menjadi senator di Partai Republik. Ya. Dan dia tahu betul dalamannya Partai Republik, dia tahu dia jeroannya Partai Republik, tujuannya mau kemana, cara kerja dia tahu. Kemudian dia menulis buku American Theocracy. Menarik. Apa kata dia? Kita lihat. Ya. Motif serbuan Amerika Serikat terhadap negara-negara Timur Tengah tidak hanya dipicu oleh keinginan menguasai minyak dunia, namun juga tendensi teologis berupa impian apokaliptik yang melekat dalam dogma Kristen fundamentalis. Apokaliptik sendiri adalah penyikapan terhadap teks wahyu mengenai tanda-tanda akhir zaman. Ya. Jadi bukan hanya sekedar faktor minyak, kata Kevin Phillips. Serangan yang dilakukan George Bush tidak hanya faktor ekonomi, tapi ada faktor tendensi apokaliptik. Apokaliptik itu semacam tafsir untuk melihat teks-teks akhir zaman dalam tradisi Kristen. Ya. Jadi ada faktor teologis, ya. Ada faktor ideologis Kristen nih, yang melandasi Amerika kemudian menyerang negeri-negeri Muslim. Dan ini diakui oleh Edward Said, ya. Ini penulis buku yang terkenal sekali, keturunan Palestina, dalam bukunya Orientalism. Ya. Kata Edward Said, bangsa Amerika adalah bangsa yang paling sibuk dengan agama. Betapa tidak, saat ini muncul berbagai aliran keagamaan yang mengusung doktrin mesianisme, yang menyambut kedatangan kembali Al-Masih, juru selamat dunia. Ya. Seperti itu. Ini bangsa yang butuh lagi menunggu-nunggu Mesia. Ada disebut dengan mesianisme, ya. Kedatangan sang juru selamat, ya. Mereka sedang menunggu-nunggu itu. Makanya kata Kevin Phillips, dalam perpolitikan dan bahkan dalam budaya Amerika, kita akan menemui tema-tema akhir zaman itu mulai deras dikaji dan diangkat dalam kultur masyarakat Amerika sekarang. Ya. Kalau kita lihat, ya, film-film di Amerika kan sekarang seperti ini. Ya. Ada film The Day After Tomorrow, Armageddon, The End of Evangelion, Avatar, One Day of Earth, The Road Warrior, Core 2012, 12. Ya. Kalau kita tidak mengenal konsep mesianisme masyarakat Amerika, kita masih melihat ini filmnya sekedar hiburan semata. Bukan, ya. Kata Kevin Phillips, ini memang cara kami untuk membangkitkan gairah mesianisme rakyat Amerika, ya, untuk mereka siap ketika mereka betul-betul masuk dalam perang akhir zaman. Ya. Kita ingat sekali, ya, kemarin tahun 2012, ya, tanggal 12, bulan 12, tahun 2012, ada ramalan akan kiamat.
ya, the Doomsday, ya, kita ingat sekali ada ramalan kiamat. Akhirnya terbukti tidak? Tidak ya, akhirnya tidak terbukti. Kalau saya melihatnya, ini memang sengaja dilakukan mereka. Saya melihat bangsa Amerika itu tidak bodoh. Ya, mereka tuh bukan orang yang polos. Ketika pastor-pastor Kristen melakukan ramalan kiamat, itu bukan sekedar ramalan. Mereka udah tahu ini pasti nggak akan kiamat, udah tahu mereka. Tapi inilah cara yang disebut Kevin Phillips membangkitkan gairah mesianisme rakyat Amerika. Nanti diulang lagi 2013, gagal lagi 2014, diulang lagi terus-terusan. Hingga mereka betul-betul konsep akhir zaman tertanam dalam rakyat Amerika. Jangan samakan rakyat Amerika dengan Indonesia. Mereka masalah sekuler. Ya, mereka masalah yang tidak kenal Tuhan. Maka perlu digiring cara mengenal Tuhan dengan cara-cara yang sifatnya menghibur. Ya, ini menarik sekali analisa dari Kevin Phillips. Dan ini memang banyak sekali ditelurkan oleh perpolitikan George Bush, ya, perpolitikan Partai Republik yang sekarang sedang kalah dengan Partai Demokrat. Ya. Obama sama saja. Ya. Obama itu sama-sama saja. Ya. Ya, kita bisa melihat ya dalam setiap presiden Amerika itu rata-rata masuk ke organisasi Skull and Bones. Ini organisasi jaringan rahasia Yahudi. Ini ada George Bush misalkan, ya. Ini George Bush dari zaman Lincoln juga mereka tuh dilantik dengan memakai Injil Masonik. Ya. Obama itu orang apa? Agamanya apa? Kristen ya kan? Dia Kristen Katolik. Tapi dilantiknya menjadi presiden bukan memakai Injil Katolik, tapi apa? Injil Masonik. Ya. Dia memakai the Bible Masonik, ya, Injil Masonik, Injilnya Yahudi. Karena hampir seluruh perpolitikan Amerika dikuasai oleh Yahudi. Walaupun jumlah Yahudi sedikit, tapi mereka menguasai perekonomian, menguasai politik, menguasai budaya, dan lobby-lobby politik. Organisasi yang terkenal sekali di Amerika untuk lobbynya ada AIPAC, Amerika Israel Public Affairs Committee. Ini grup lobby canggih, tingkatan elit Yahudi, yang sekarang dijiplak di Indonesia. Jangan pikir kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Hubungan diplomatik secara legal memang tidak ada, tapi hubungan diplomatik secara underground, secara bawah tanah berjalan begitu rapi. Ya, nanti saya paparkan datanya. Ya. Ini juga Obama, ya. Dia memakai kippah lagi ritual Skull and Bones. Ya. Ini Obama yang jelas kiblat politiknya Demokrat, liberal, yang kiblatnya ke Yahudi. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Perangnya Amerika Serikat salah satunya juga diprovokasi, dikonfrontir, dan dipanas-panasi oleh Israel. Kalau kita lihat ya debat antara Obama dengan John McCain ya ketika pertarungan capres itu semuanya itu hampir menjilat Israel semua. Ketika bicara dunia Arab, apa gagasan Anda tentang Palestina? Ya Palestina, mereka dihuni teroris, ada Hamas, dan mereka harus mengakui ke esensi Israel, kata Obama. Begitu juga John McCain. Ya, karena mereka itu hampir kekuasaan politiknya ditentukan oleh Yahudi. Ya, hampir semuanya ditentukan oleh Yahudi. Yang ini diakui sendiri oleh orang Yahudi, oleh Zipporah Menachem, ya, juru bicara wanita Israel. Ya, kata dia, ini menarik sekali kata-katanya. Anda tahu betul. Begitu juga orang-orang Amerika yang bodoh itu sama-sama mengetahuinya bahwa kami, Yahudi, Israel, mengontrol pemerintahan mereka. Siapapun yang duduk di Gedung Putih, Anda lihat, saya tahu itu dan Anda tahu bahwa tidak ada presiden Amerika yang sedang berada dalam posisinya bisa menentang kita. Bahkan jika kita melakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehnya, apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita? Tidak ada. Kami mengendalikan Kongres. Kami mengontrol media, kita mengendalikan showbiz, dan kami mengontrol segala sesuatu di Amerika. Di Amerika, Anda bisa mengkritik Tuhan, tapi Anda tidak bisa mengkritik Israel. Anda bisa melecehkan Tuhan, tapi Anda tidak bisa melecehkan Yahudi. Ya. Seperti itu. Sampai salah seorang pengamat mengatakan, bisa saja kok, ada presiden Amerika yang anti-Israel. Itu mungkin saja. Ada presiden Amerika yang anti-Yahudi. Itu logis saja. Hari pertama dia menyuarakan anti-Israel, hari kedua dia menyuarakan anti-Yahudi, hari ketiga dia sudah di kuburan. Ya. Artinya apa? Dimatikan oleh Yahudi. Ya. Seperti itu. Ya. Inilah skenario konteks politik global yang memang direncanakan oleh Israel. Mereka menguasai negara Israel Raya yang katanya dari mulai sungai Efrat yang ada di Irak sampai sungai Nil yang ada di Mesir. Makanya Mursenek itu digoyang oleh Israel. Ya, karena menurut mereka itu salah satu itu negara Israel Raya, itu tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ya, makanya skandal mereka menguasai Palestina, nanti menguasai Suriah dan negara-negara lainnya sampai tegak negara Israel Raya. Ya. Saya lanjutkan, bagaimana kondisinya di Indonesia? Apakah sama? Ya sama saja. Ya, ini salah seorang aktor Zio Kindo ya, Zionis Kristen Indonesia.
ya, Zionis Kristen Indonesia, yang beberapa sekitar 2 tahun lalu ya, tahun 2011 kita ingat sekelompok Yahudi yang ada di Indonesia ingin menginisiasi acara hari ulang tahun Israel, ya, di Puncak. Ya. Nah, salah satu aktornya ini dia, ya, aktor Ziokindo. Ya. Waktu itu kita sempat dari media-media Islam itu kumpul media-media Islam, ada Hidayatullah, ada Era Muslim, ya, kemudian ada Fuwa Islam, kita ketemu dia. Ini kata FP kok ketemu mau dikarunin ini orang. Ya. Tapi kita wartawan berhasil ketemu dia. Ya. Kata dia apa? Ketika kita tanya ya tentang rencana dia, kata dia, nah ini kadang-kadang beda persepsi. Ada yang mengatakan bahwa Israel itu menjajah Palestina. Kalau persepsi dari kami umat Kristen, Israel tidak menjajah. Karena sebenarnya Palestina itu nggak ada, nothing. Sejarah Palestina itu nggak ada. Yang ada sekarang itu orang-orang Yordan. Dan Palestina itu baru terbentuk setelah Israel. Ya, kurang ajar ya. Seperti itu. Ya, itu kata dia. Di hadapan langsung para wartawan media Islam. Ya. Kita wartawan, kalau kita orang lain bisa kita buki itu ya. Tapi kita pengen nyari data sama dia. Nah, saya penasaran sama ini orang ya. Nama orang ini Unggun Dahana ya. Unggun Dahana, dia salah seorang pegawai perminyakan di Indonesia. Saya penasaran sama konsep gagasan politik dia. Dia ini orang Kristen, dia ngerti nggak di mesianisme ya. Saya pengen ngetes dia. Saya kemudian chatting sama dia ya. Saya chatting sama dia ya. Saya tanya, apa bedanya Kristen dengan Yahudi dalam konteks akhir zaman? Kata dia, perbedaannya pada Mesias. Saya tanya lagi, apa bedanya? Itu nggak begitu paham dia, nggak ngudeng gitu loh. Seperti itu. Sampai kemudian dia mengatakan, ya, saya tanyakan, itu kan Anda kenapa dukung Israel? Padahal Israel itu kan sangat biadab sekali. Kata dia, saya belum pernah paham mengenai penghancuran Masjid Al-Aqsa. Setahu saya, Israel belum pernah menghancurkan rumah ibadah dan tidak akan pernah. Israel Yahudi bangsa penuh toleransi terhadap agama lain. Emang Pak Bizarro udah pernah ke Israel? Ya, saya sudah tahu dia sering kritik Zionisme. Dia nanya, emang ente pernah ke Israel? Anda sering mengkritik Yahudi. Lah saya kan tahu kebiadaban Yahudi nggak perlu pergi ke Israel. Saya kasih salah satu data ya, dari situ apa aja sih ambil nih, dapat ini saya kasih. Ini buktinya Israel menghancurkan masjid Palestina. Nah kemudian apa kata dia? Kata dia gini, itu masjid Palestina nggak ada izinnya kan Pak? Ya. Kronologisnya bagaimana? Kok bisa sih sampai mendirikan masjid tidak ada izinnya? Lagian berita itu subjektif sekali. Mungkin ada sumber berita yang lain Pak. Ya, ini kata Allah Yahudi kepala batu ya ini. Ya, seperti itu. Ya, lah apa urusannya mendirikan memberikan proposal izin pada Israel? Ini tanah-tanah Palestina, ini tanah-tanah umat Islam. Kami punya hak mendirikan masjid di sini. Tapi dia mengatakan, ya, dengan gagasan konsep Yahudinya, itu tadi ya, bangsa yang menempati tanah di Israel adalah bangsa Yahudi, bukan bangsa Palestina. Ya. Dan dia mengatakan seperti itu nggak ada izinnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Dan ini juga tokohnya tadi yang saya sebut, ini Benjamin Kepang ya. Dia koordinator Indonesia Israel Public Affairs Committee. Ya, namanya Yahudinya Benjamin Kepang, nama Islamnya Nur Hamid. Ya. S1-nya di Jember ya, dia orang Nahdien, tapi kuliah S2 di Hebrew University atas jasa Gus Dur. Ya, pulang ya jadi Yahudi. Ya. Jadi seperti itu. Ini nama aslinya Nur Hamid ya, kampung banget gitu. Ya. Pulang Benjamin Kepang. Ya, seperti itu. Ini pernah ketemu Ustadz Adian Nusaini. Ya, ditanya sama Ustadz Adian, agama kamu apa? Ya, itu diem saja dia tuh. Saya lihat 2 menit itu nggak jawab. Agama kamu apa? Karena kalau dia mengakui Yahudi, dia ilegal di Indonesia. Ya kan seperti itu. Karena kita tidak mengakui agama Yahudi dan dia diem saja sampai terakhir dia tidak menjawab. Ya, dia secara jelas Benjamin Kepang ini datanya dia sudah masuk Yahudi. Tapi di KTP-nya memakai agama Kristen. Dan itu dilakukan oleh para orang-orang rabi-rabi Yahudi yang ada di Indonesia. Ya. Ini ijazah dia ya, ijazah dia di Hebrew University. Dia sekarang punya kantor di Jember, dulu di Sudirman kantornya, tapi karena pengen dikepung FPI dia kabur ya ke Jember. Ya, di Jember bikin IIPEC, menarik sekali ya di Jember gitu ya. Ada Indonesia Israel Public Affairs Committee, orang kan di Washington ya, di Singapura, ini di Jember. Ya, seperti itu ya. Dan menariknya di Jember ada itu ya, salinannya saya lihat ya, resmi itu Indonesia Israel Public Affairs Committee ditandatangani oleh Lurah Jember. Ya, ini jangan-jangan nggak kenal Zionis ini lurahnya ini. Ya, seperti itu. Ditandatangani oleh Lurah Jember. Padahal kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, tapi sah itu IIPEC berdiri di Jember. Nah, terus ya, ini sekilas flashback ke Indonesia dan kita kembali ke dunia Timur Tengah. Dari tiap tahun mereka terus mapping.
Ya, dia terus mapping bagaimana sih perkembangan negara-negara Muslim yang ada di Timur Tengah dan bahkan di dunia di belahan benua lainnya, tidak hanya di dunia Arab tapi juga di Indonesia. Nah itu kan ada 3 warna Bu ya, ada hijau, ada kuning, ya, ada ungu, ya, seperti itu. Hijau, kalau di arsir hijau itu negara yang sudah bebas sama sekali. Ya, itu diwakili oleh Kanada, ya, Amerika, itu sudah full, ya, liberal seperti itu. Ya, kemudian kalau Indonesia warnanya apa tuh Bu? Hijau, ya, diarsir hijau, ya, karena jelas sekali ya pemimpin kita itu kiblat politiknya ke Amerika dan itu diakui sendiri oleh SBY, ya, kata dia United States is my second country, ya, Amerika adalah negara kedua saya dan saya menyintai Amerika dengan segala kesalahannya, ya, seperti itu. Nah kemudian yang kuning itu setengah, partly free, ya, setengah bebas. Kalau yang ungu itu berlawanan dengan kiblat politik Amerika. Padahal sih negara-negara bebas juga. Intinya ini politik Amerika aja. Rusia itu juga liberal. Ya, seks bebas itu dibolehkan di sana. Ya, tapi karena berbeda haluan politik diarsir ungu. Ya, tapi menariknya Indonesia itu warnanya hijau. Nah ini di mapping ya, di mapping terus 2010 juga seperti itu. Indonesia juga masih hijau, Amerika juga masih hijau, ya, dan kemudian 2012 juga seperti itu. Ya. Jadi menarik ya, kita disamakan dengan Amerika Serikat. Bahkan ketika negara-negara lain berubah menjadi kuning, kita masih kuning, udah berubah juga jadi kuning. Ya, dan 2013 itu kembali ke hijau. Ya, seperti itu. Nah ini yang terus di mapping. Nama lembaga itu Freedom House ya. Ini pusatnya di New York dan tugasnya tiap hari itu mantengin aja tuh. Di negara-negara mana yang gerakan Islam itu semakin kuat. Ya, dan salah satu yang paling dikhawatirkan mereka itu 3 negara. Irak, Pakistan, dan Indonesia. Di Indonesia bahkan berdiri ya, kedutaan besar Amerika Serikat tingginya 16 lantai yang akan dihuni oleh 5.000 karyawan. Ya, itu akan menjadi pusat intelijen Amerika terbesar di Indonesia. Karena sebuah kedutaan besar sebuah negara juga berfungsi sebagai tempat intelijen. Ya, dan ini sekarang sedang dibangun. Ya, sedang dibangun. Dulu kita sempat sama perwakilan tokoh-tokoh Islam ketemu Jokowi. Gimana nih Pak, ini kedutaan besar Amerika akan berdiri di samping kantor Anda, ini besar dan juga memakan berbagai tanah-tanah yang ada di sekitar kegubernuran ya. Jokowi nggak berani nolak, ya. Itu urusan Kemenlu lah seperti itu. Ya, itu aneh sekali ya. Dulu dia bangun mall aja dia berani nolak. Ya, kenapa dia bangun kedubes yang jelas-jelas menjadi intel umat Islam dia nggak menolak, ya. Seperti itu. Dan bahkan sekarang di Indonesia selain itu ada lagi At Amerika. Ya. At Amerika. Tadi saya sore baru ngisi di Pacific Place ya. Udah buku saya, kajian Zionisme Indonesia Berdaulat Tanpa Islam. Ketika saya ngisi 3 lantai dari tempat saya ngisi itu kantor At Amerika. Ya, seperti itu. At Amerika ini menarik. Ini satu-satunya At Amerika itu pusat kebudayaan Amerika. Dan satu-satunya berdiri pusat kebudayaan Amerika di seluruh dunia hanya ada di Indonesia. Ya, hanya ada di Indonesia. Tempatnya di Pacific Place. Canggih sekali. Ya, tiap hari kata orang sana, dan saya juga berbagai data yang saya kumpulkan, memang tiap minggu ya, mereka mengumpulkan anak-anak rohis. Anak-anak dari SMA Islam untuk dimasukkan ke sana, nanti di brainwash. Oh Amerika nggak begitu, nggak benci Islam, nggak benci syariat Islam, nggak benci mujahidin. Ya, buktinya di Amerika juga banyak umat Islam, selalu seperti itu. Ya, mereka sering mengundang anak-anak rohis. Ya, anak-anak rohis untuk ke sana, nanti di brainwash, karena di sana tempatnya banyak sekali, mereka dilatih teater, mereka dilatih public speaking, mereka dapat beasiswa, dan segala macam lainnya. Saya punya teman di salah satu sekolah internasional di Duren Sawit, bahkan sampai ketika mereka mengajukan proposal untuk dialog tentang Islam di Amerika, itu respon Amerika cepat sekali, At Amerika, sampai langsung diiyakan hari itu juga dan dijemput. Ya, 200 siswa yang ada di sekolah itu kemudian dimasukkan ke At Amerika. Ya, dia sangat proaktif sekali, dan satu-satunya hanya di Indonesia. Itu sangat bahaya sekali. Dan tahun 2011 saya penelitian di UI tentang film pluralisme agama. Jadi mahasiswa Fakultas Ekonomi UI itu, masih semester 3, Bapak-Bapak, itu menyelenggarakan sayembara film pluralisme agama. Anak semester 3. Ya, saya lakukan penelitian, saya korek-korek datanya, ternyata dananya dari At Amerika. Ya, dan diakui oleh mahasiswa UI. Masih ada tuh clipping beritanya di situs saya. Seperti itu. Ya, mereka mau mengeluarkan jor-joran dana untuk mengkampanyekan pluralisme agama. Ya, next. Nah, ini kemudian juga dilakukan oleh mereka ya, ialah membangun masyarakat moderat, building moderate Muslim networks ya. Ini salah satu program mereka sekarang setelah 9/11 ya.
membangun masyarakat moderat. Moderat ini agama baru. Ya, ini sebenarnya pelintiran dari Islam liberal. Ya, building moderate network. Ya, ini kata dia dalam dokumen RAND Corporation ini yang dibiayai oleh Israel, yang operator Amerika Serikat, di kata pengantarnya berbunyi seperti ini: radical and dogmatic interpretation of Islam have gained ground in recent years in many Muslim societies. While there are many reasons for this and well alleged and growing body of literature continues to be engaged in exploring them, it is clear that structural factor play a large part. Ya, dia mengkhawatirkan ya perkembangan umat Islam akhir-akhir ini yang menurut mereka semakin dogmatis dan semakin radikal. Maksudnya semakin teguh untuk menyuarakan syariat Islam, dan ini harus dihabisi. Ya, ini harus dihabisi. Ya, caranya bagaimana? Caranya dia nanti memetakan apa yang sekarang ada di kalangan umat Islam. Ini petanya. Ya. Dari buku ini, Amerika dan Israel mengatakan ini sekarang di Timur Tengah terjadi situasi seperti ini. Role of civil society, historical not strong but developing. Hostility between United States, ya, target society, government US, adversary ideologi. Jadi ada sikap perlawanan terhadap Amerika Serikat. Sikap perlawanan terhadap Zionisme yang itu dilatar belakangi oleh religion base, ya. Basicnya itu basic agama, dan ini sangat mengkhawatirkan bagi Israel dan Amerika Serikat. Makanya itu mereka kemudian melakukan semacam kegiatan-kegiatan, semacam agenda-agenda untuk memoderatkan umat Islam, untuk menderadikalisasikan umat Islam. Ya. Dengan cara apa? Ini caranya. Ya. Ini caranya. Ya, mereka menyentuh 4 bidang deradikalisasi. Pertama, merangkul pendidikan demokrasi. Ya, democratic education, particularly program that use Islamic text and tradition for authoritative teaching that support democratic and political values. Saya menganjurkan ada sebuah buku yang menarik ya untuk Bapak baca ya. Ini buku menarik sekali, ditulis oleh wartawan History Online, Indonesia, WikiLeaks and Julian Assange. Ya, di sini diungkap berapa dana yang dikucurkan pemerintah Amerika Serikat untuk mengkampanyekan pendidikan demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Luar biasa, 150 juta US dollar. Ya. Saya punya data-datanya, saya langsung unduh dari situs aslinya. 150 juta US dollar untuk mengkampanyekan pendidikan pluralisme agama, pendidikan multikulturalisme, pendidikan liberal, khusus pada pendidikan Muslim. Ya, seperti itu. Kemudian media mendukung media moderat ya untuk melawan dominasi Islam, kalangan-kalangan anti demokrasi, kalangan-kalangan pro jihadi. Kemudian gender equality, yang ini yang dimainkan dalam Miss World sekarang ya, kesetaraan gender ya, hak-hak perempuan ya, hak perempuan untuk mengekspresikan tubuhnya dan segala macam. Dan terakhir ada policy advokasi. Ya, ini 4 sub bidang ini sedang digarap oleh mereka. Ini pengakuan salah seorang analisisnya, Bruce Vaughan, analis masalah Asia Tenggara dan Asia Selatan, D10 Amerika Serikat. Saya punya datanya, kalau mau nanti saya kasih, tinggal Bapak baca, bahasa Inggris ya. Kata dia, program peningkatan kemampuan anti terorisme Amerika Serikat dengan Indonesia untuk tahun fiskal 2005 termasuk pelatihan anti terorisme dengan unit detasemen khusus 88 Kepolisian Nasional Indonesia. Untuk program ini dana sebesar 5 juta US dollar telah dialokasikan untuk tahun fiskal 2005. Membiayai Densus. Jadi bohong itu. Densus, Pak Nanan dulu Wakapolri mengatakan kami nggak benar lah dibiayai oleh Amerika Serikat. Tidak benar itu dibiayai oleh Barat. Ini pengakuan orang Amerika sendiri yang ngasih dana. Ya, kita menyuplai 5 juta US dollar untuk pendidikan anti terorisme. Ya, dan ini tidak sekedar dana. Ya. Saya pernah ketemu pengalaman langsung saya bertemu dengan anggota Densus. Ya, anggota Densus, tapi zamannya Agim. Ya. Saya ketemu tahun 2006 di Bandung. Ya. Dia tampaknya ngaji ke Agam justru pengen tobat, pengen sadar. Ya. Waktu itu saya ke Bandung, ketemu dia langsung. Saya tanya, Mas dulu ketika Anda dilatih Densus, apa sih materinya? Itu tadi, memang materinya canggih Mas. Pelatihan militer, pelatihan menembak, sniper, ideologi, kontraterorisme, menarik sekali. Siapa yang melatih? Kata dia 2 negara, Jerman dan Amerika. Ya. Yang melatih Jerman dan Amerika. Segala fasilitas di backup, peralatan di backup, dan bahkan diinapkan selama berbulan-bulan. Ya, ini pengakuan langsung ya, anggota Densus. Ya, dan dia mengakui memang banyak sekali waktu itu para personil Densus waktu itu memang termakan dengan ideologi perlawanan anti terorisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, jadi seperti itu diakui sendiri oleh Bruce Vaughan. Ini Bruce Vaughan itu menulis hampir tiap tahun. Saya punya 3 serinya tahun 2005, 2009, dan 2011.
dia memberikan laporan karena dia analisis untuk khusus Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Dia melaporkan perkembangan Islam di Indonesia, apa saja yang dibutuhkan, berapa dana yang harus dialokasikan Amerika, apa targetnya. Ya, seperti itu. Ini ada data-datanya, bisa di-download ya di internet sekalipun. Ya. Dan kemudian mereka kemudian melakukan mapping ya, 4 kategori umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dia mengkategorikan 4 kategori Islam. Pertama, Islam fundamentalis, Islam modernis, Islam sekularis, dan Islam tradisionalis. Ya. Nah, ini kita lihat dulu ya, Islam fundamentalis ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Islam fundamentalis? Dia mengkategorikan kepada beberapa hal. Pertama, pro terhadap khilafah, kemudian pro terhadap penegakan syariat Islam, menolak demokrasi, dan kritis terhadap Barat. Ini dikategorikan sebagai Islam fundamentalis. Ya, kelompok-kelompok jadi ini masuk ke sini. Apa strategi Amerika? Pertama, menentang penafsiran tentang Islam dan tunjukkan kehancurannya. Ya, dimatikan karakternya. Kedua, beberkan hubungan mereka dengan kelompok ilegal. Makanya di Taliban itu di Afghanistan itu kan selalu difitnah, itu menjual kokain, ya, menjual narkoba, seperti itu. Selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok narkoba. Kemudian yang ketiga, munculkan isu kekerasan, terorisme, dorong dan pancing mereka agar melakukan kekerasan. Seperti itu. Ini kategori berbahaya. Islam fundamentalis. Ini di lingkar merah oleh mereka dan bagi mereka ini harus dihabisi. Makanya dalam slide BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu menarik sekali. Apa yang disebut dengan terorisme menurut BNPT itu lucu sekali. Kata BNPT, kelompok yang dimasukkan dalam kategori terorisme ialah kelompok yang ingin menegakkan syariat Islam. Ya, makanya saya nggak heran itu ketika teroris dikategorikan sebagai teroris. Ya memang itu. Ya memang itu intinya. Ya, target mereka. Ya, seperti itu. Dan saya punya teman di salah satu lembaga pemerintahan yang berhubungan langsung dengan mereka. Mereka bilang gini, Mas, lah jangankan Rohis, Hasmi, lah MUI saja dikategorikan teroris oleh BNPT. Seperti itu. Padahal MUI itu lembaga negara. Kemudian Islam modernis. Ya. Sebelumnya ada Islam tradisionalis. Islam tradisionalis itu pro terhadap khilafah, pro terhadap syariat Islam, kritis tadi terhadap Barat, tapi tidak anti demokrasi. Ya. Kata Amerika Serikat, bagaimana untuk menangani mereka, benturkan mereka dengan kelompok Islam fundamentalis. Ya, benturkan agar mereka tidak menyatu. Ya, karena kalau dibiarkan kelompok tradisionalis ini bisa masuk ke kelompok fundamentalis. Yang ketiga, Islam modernis. Ya. Ini tidak pro sama khilafah, ya, kemudian tidak pro juga sama syariat, mendukung demokrasi, tapi masih kritis terhadap Barat. Ya, itu model-model kayak Azumardi Azra seperti itu ya. Itu anti juga khilafah itu rektor saya itu ya. Tapi masih kritis sama Barat. Ya, masih kritis sama Barat. Nah, ini Islam modernis. Caranya apa? Kata mereka, publikasikan karya-karya mereka dengan subsidi dana. Dorong agar mereka menguasai media massa. Dukungan dana untuk kajian, penelitian, dan diklat yang mengarah kepada liberalisasi Islam. Kita lihat kalau Kompas nulis ya. Kalau nulis Abu Bakar Basir itu hanya Basir. Ya, tanpa ain ya, Basir. Tapi Azumardi, Profesor Dr. Azumardi Azra. Kalau nulis Habib Rizik itu Rizik. Ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang liberal ya, Profesor Dr. Dawam Raharjo, lengkap gitu ya. Itu salah satu bentuk menjatuhkan karakternya. Ya, seperti itu. Ini dipublikasikan karya-karyanya. Saya baru baca kemarin selama 3 hari itu biografi Azumardi Azra. Memang bagus itu, kalau pengen tahu sejarah meliberalkan Yayan, itu baca biografinya. Ya. Jadi secara kentara sekali ya, hubungan antara Azumardi Azra dengan kelompok-kelompok di Amerika Serikat dan kelompok-kelompok liberal sangat mempengaruhi jalan liberalisasi yang ada di Yayan. Ya, Azumardi mengatakan saya padahal orang bukan salah satu anggota kelompok ilmuwan yang ada di luar negeri. Ada namanya salah satu kelompok demokrasi di Swedia itu, Indonesia nggak masuk sebagai anggota, tapi Azumardi jadi ketuanya. Ya, Azumardi tidak jadi ketuanya. Kata Azumardi, saya juga heran, kenapa jadi seperti ini? Emang cara Barat ya, untuk menaikkan tokoh-tokoh Islam modernis ini. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Islam sekularis. Ya, ini anti khilafah dan syariat, pro terhadap demokrasi, dan tidak kritis terhadap Barat. Kata orang Amerika, sebarkan pengakuan bahwa fundamentalisme dan radikalisme adalah musuh bersama, hindarkan agar kelompok sekuler tidak bergabung dengan kelompok anti-Amerika. Ya. Kemudian dukung pemikiran bahwa Islam tidak mengatur kehidupan negara, sehingga pemisahan agama dan negara tidak membahayakan iman. Ya. Ini kelompok yang diwakili oleh Ulil Absar Abdallah,
kelompok jaringan Islam liberal, Sumanto Al-Qurtubi, ya. Saya juga baca itu biografi Sumanto Al-Qurtubi. Itu sama juga kayak Haji Mardi Azhar. Bayangkan, Sumanto Al-Qurtubi itu pemikirannya itu biasa-biasa saja. Bahkan di S2-nya itu hanya di universitas kelas bawah lah di Amerika Serikat. Ya, tapi S3-nya ya, itu bisa masuk di sebuah universitas bergengsi di Amerika Serikat. Ya, padahal S2-nya itu hanya di kampus yang biasa saja. Dia hanya ngirim tulisan, ya hanya ngirim jurnal dan buku yang dia tulis langsung keterima. Ya, menjadi sebuah mahasiswanya. Saya lupa nama kampusnya itu apa ya. Tapi kampus yang bergengsi juga di Boston, University of Boston, ya Boston University. Dia masuk situ. Ya, sampai sekarang ini belum selesai. Ya, jadi memang cara Amerika untuk memberikan beasiswa-beasiswa kepada para akademisi, pada mahasiswa, khususnya di kalangan santri, hingga kemudian mereka ke barat pulang menyebarkan ajaran liberalisme. Ya, di IAIN, kalau kita lihat, kalau kita masuk ke kampus IAIN, duduk di depan kantor rektor, itu ada beasiswa Fulbright, ya, itu beasiswa khusus dari Amerika Serikat, ya, untuk mengirim para akademisi-akademisi IAIN ke barat yang pulangnya kemudian menjadi liberal. Ya. Mungkin sedikit itu yang biasa saya katakan ya, dan yang terakhir, memang sekarang politiknya, saya ingin katakan kepada bapak ibu-ibu, ya, ini Zionis memang bergandengan tangan dengan Syiah. Ini fakta dan jelas sekali. Yang fakta ini coba mereka tutup-tutupi selama ini. Ya. Padahal kalau kita baca dari data-datanya, dari ketika revolusi Syiah Iran yang dikomandani oleh rezim Ali Khamenei, itu jelas dari situ pun itu sudah dibiayai Israel. Ada buku bagus ya, namanya Khomeini and Israel, karangan Berus Sores Revil. Ini orang asli Iran. Ini bukan orang Ahlussunnah, ini orang Syiah. Ya, Berus Sores Revil, dia salah seorang akademisi di Iran. Dia mengatakan, ketika rezim Khomeini mencoba menjatuhkan rezim Shah Pahlavi, dana yang diberikan oleh Amerika Serikat ialah 135 juta US dollar. Bayangkan tahun 79, dana 135 juta US dollar untuk mendirikan negara Syiah. Ya, dan sekarang diulangi oleh rezim Ahmadinejad. Itu bohong saja, itu palsu. Dikatakan Ahmadinejad adalah presiden terdepan dalam melawan arogansi Amerika Serikat. Padahal ya, di Afghanistan mereka kerjasama. Ya, dan ini diakui langsung oleh Ahmadinejad. Ya, ketika diwawancara oleh wartawan ABC News, saya masih ingat nama wartawannya Joe Stephanus Paulus. Apa kata Ahmadinejad ketika wawancara itu? Kata Ahmadinejad, ya, kami siap ya, bekerja sama dengan Amerika Serikat kalau memang mereka mengubah kebijakan politiknya di Afghanistan. Dan kami menegaskan sekali lagi bahwa kami Syiah Iran, kelompok Syiah, siap bekerja sama dengan Amerika Serikat sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Ya, sebagaimana yang kita lakukan sekarang, berarti kan sebelumnya sudah pernah dilakukan. Dan nanti insya Allah hari Ahad saya akan bedah lebih jauh. Apa program Amerika Serikat dan Iran di Afghanistan? Sederhana. 2. Mereka menghalau tegaknya Imarah Islam Afghanistan dan berusaha menghancurkannya. Kenapa berusaha dihancurkan Imarah Islam Afghanistan itu? Karena yang mendirikan Imarah Islam Afghanistan adalah mujahidin berhaluan Ahlussunnah. Ya. Kedua, mereka ingin mematikan karakter Taliban. Ya. Makanya tahun 2011 Ahmadinejad gandengan tangan dengan Hamid Karzai. Ini presiden Afghanistan, bonekanya Amerika Serikat. Ini kerjasama, ya, antek Zionis sama orang Syiah, kerjasama. Dalam tahun 2011 di Teheran diselenggarakan konferensi kontra terorisme. Apa yang dimaksud dengan kontra terorisme? Jelas, terorisme yang dimaksud adalah mujahidin. Ya, seperti itu. Dan menimbulkan banyak kecaman dari berbagai kalangan yang ada di Afghanistan. Kata Syekh Pervez Saad misalkan, salah seorang tokoh Afghanistan, dia mengatakan, bisa saja Iran itu menyerang Afghanistan. Bisa saja Teheran berbondong-bondong pasukannya masuk ke Kabul dan memerangi Taliban. Tapi tunggu resikonya. Tunggu resikonya. Yang memerangi Iran nanti tidak hanya Taliban, tapi seluruh rakyat Afghanistan. Wajar saja, Taliban berhasil memerangi korupsi. Taliban berhasil mendirikan sekolah-sekolah khusus perempuan. Taliban menghancurkan kokain. Taliban menghancurkan narkoba. Taliban mengkritik sekularisme yang ada di Afghanistan. Dan mereka berhasil merebut hati rakyat Afghanistan. Maka ketika Iran masuk ke Afghanistan, yang memerangi mereka tidak hanya mujahidin Taliban, tapi seluruh rakyat Afghanistan. Yang ini yang terjadi di Suriah sekarang. Kita ingat ya, Jabhat Nusrah itu mujahidin terkuat di Suriah sekarang dicap teroris oleh Amerika Serikat. Yang katanya lagi-lagi Amerika Serikat berlawanan dengan Bashar Assad, tapi ada kelompok yang ingin menjatuhkan Bashar Assad justru dicap teroris. Ya. Dan menariknya, apa respon masyarakat Suriah? Apakah masyarakat Suriah mengamini cap teroris yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Jabhat Nusrah?
Apa mereka mengiyakan cap teroris yang dilakukan pada Jabal Nusra dan berbondong-bondong memerangi Jabal Nusra? Tidak sama sekali. Yang terjadi justru para rakyat Suriah mengatakan, hai Obama, hai Gedung Putih, kalau Anda mencap teroris Jabal Nusra, maka saksikanlah, we are all teroris. Ya, we are all teroris. We are all Jabal Nusra. Ya, karena apa? Wajar sekali. Rakyat Suriah hidup dalam 40 tahun ketertindasan. Mereka dilarang mempelajari agama, hak-hak mereka dicabut, saudara mereka dibunuh, bahkan saudara-saudara perempuan mereka diperkosa. Maka ketika revolusi itu timbul dan dikomandani oleh Mujahidin, mereka berbondong-bondong bersama Mujahidin menjatuhkan Bashar Assad dari tampuk kekuasaannya. Dan tidak hanya sekedar menjatuhkan, tapi merubah sistem pemerintahannya. Makanya kalau kita saksikan Arab Spring, Pak ya, dari seluruh negara-negara yang ada, Mesir selesai 1 bulan, Libya 3 bulan, Tunisia 2 bulan, Suriah 2,5 tahun dan belum selesai sampai sekarang. Kenapa revolusi Suriah begitu lama? Itu tadi, mereka tidak hanya ingin menjatuhkan Bashar al-Assad, tapi menghabisi seluruh kroninya dan menegakkan sistem pemerintahan Daulah Islamiyah yang selama ini justru ya, dilakukan oleh pemerintahan Bashar, menegakkan sistem Syiah Nusairyah yang bekerja sama dengan rezim Zionis. Sekali lagi saya katakan, kerjasama dengan rezim Zionis. Ya, saya punya datanya, nanti hari Ahad akan saya ungkap data-data itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Mungkin saya serahkan kepada moderator untuk menyambung tema yang lain. Oh ya, ini saya ada buku juga. Ini juga menarik ya. Ini bisa dibaca ya. Hubungan Indonesia dengan Amerika. Saya sempat menulis di era Muslim, Indonesia merdeka karena Amerika. Ini salah satu buku rujukan ini. Francis Gouda. Ini salah satu tesis dilakukan oleh pakar sejarah di Amerika Serikat dan ponakannya, saudaranya Zalberg, menulis buku dari tesis Indonesia merdeka karena Amerika. Ini hubungan Amerika ketika zaman kemerdekaan. Kemudian hubungan Indonesia-Amerika ketika rezim Orde Baru. Ini juga disertasi dari Mas Bambang Cipto. Tekanan Amerika terhadap Indonesia, kajian atas kebijakan luar negeri Clinton terhadap Indonesia. Ini memaparkan data-data hubungan antara Soeharto dengan Clinton yang mengamini kebijakan politik Amerika. Dan terakhir, zaman reformasi, saya sarankan buku ini, ya, karangan Henry Isnaini, Indonesia Wikileaks and Julian Assange. Ya, ini mengungkapkan juga data-data yang secara sahih sekali hubungan instruksi dari Amerika Serikat kepada pemimpin Indonesia dari zaman Mega sampai SBY. Ya, jadi 3 buku ini khusus jika ingin mengkaji lebih jauh tentang hubungan Indonesia-Amerika. Dan saya pernah langsung menghadiri kuliah politik, guru besar politik di George Washington University, namanya Profesor Ron Spector. Ya, di UI waktu itu saya ikut. Dulu kajiannya Profesor Ron Spector itu membahas hubungan Indonesia-Amerika. Dan beliau mengakui bahwasanya kalangan sekuler di Indonesia ketika zaman prakemerdekaan berusaha untuk melobi Amerika agar mereka masuk, kemudian mengusir Belanda dan kemudian menyerahkan kemerdekaan itu ke tangan Indonesia. Ini buku ini ilmiah, sangat bagus sekali untuk kita telaah. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan.